كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Aqidatis Salafi Ashabil Hadis, dan kita sudah berada di penghujung kitab. Dan pada subuh hari ini kita akan membaca tentang keyakinan ahli sunnah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam As-Sabuni, wa yashhadun wa ya'taqiduna anna afdal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, wa annahum khulafa'ur rashidun alladhina dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafatahum بقوله فيما رواه سعيد ابن نبهان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka ahlul hadis mempersaksikan dan meyakini anna afdalu ashabi Rasulillah, orang yang paling mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Uthman, dan kemudian setelahnya Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kalau kita membaca sejarah kehidupan para khulafa ar-rasyidun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang besar, bukan perjuangan yang mudah. Mereka mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan di dalam mereka mengemban dakwah, menyampaikan risalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, musuh itu datang dari kalangan kuffar. Musuh itu datang dari kalangan musyrikin. Namun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memusuhi khulafa ar-rasyidun itu bukan hanya saja dari kalangan kuffar, bukan hanya saja dari kalangan musyrikin atau dari kalangan munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kami jadikan setiap seorang nabi musuh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yang mereka
saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang dihiasi sesuatu yang batil seakan-akan itu adalah hak. Dan ayat ini sifatnya umum, bukan hanya saja dari kalangan kuffar, bukan saja dari kalangan musyrikin, tapi datang min qibalil orang-orang yang mereka mengaku dirinya sebagai muslim. Bukan hanya saja mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi mereka mengaku sebagai pengemban syariat. Silakan baca sejarah. Sejarah Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memiliki pengorbanan yang sangat besar untuk Islam dan muslimin. Mulai dari ilmu yang beliau miliki, harta, semua beliau curahkan untuk Islam dan muslimin pada waktu itu. Di antara sejarah yang hari ini masih bisa kita lihat dan kita saksikan sampai detik ini, di kota Madinah itu ada sebuah sumur yang dikenal dengan Bi'ru Uthman. Sampai hari ini masih ada sumur yang dibeli oleh Uthman radhiyallahu taala anhu dari seorang sahabat. Ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, mereka tidak mendapatkan air yang cukup dan air yang segar seperti air yang ada di sumur Zamzam. Kesulitan mulai menghampiri mereka. Kemudian ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ghifar, dia memiliki sebuah sumur yang kemudian Nabi SAW meminta agar sahabat tersebut memberikan sumur tersebut ya untuk kepentingan muslimin. Kemudian sahabat dari Ghifar ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya harta untuk menghidupi diriku dan keluargaku kecuali hanya sumur ini saja. Sehingga dia mengambil upah siapa yang mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu membeli sumur tersebut ya dengan kurang lebih 30.000 dinar yang kemudian beliau infakkan untuk Islam dan beliau infakkan untuk muslimin. Begitu juga ketika masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak menampung para jamaah untuk salat, ternyata juga Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan harta yang beliau miliki untuk memperluas masjid tersebut dan jasa-jasa yang lainnya. Tetapi ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, manusia yang sangat baik ini yang begitu besar pengorbanannya kepada Islam, siapa yang membunuhnya? Apakah yang membunuhnya musyrikin? Apakah yang membunuhnya orang-orang kafir? Tidak. Yang membunuhnya adalah orang-orang yang mereka mengaku sebagai penegak syariat. Orang-orang yang mengaku ingin menegakkan keadilan. Ini yang membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai ketika Uthman radhiyallahu taala anhu dikepung di rumah beliau dalam keadaan beliau berumur 90 tahun, dan bukan dari kebiasaan sahabat Rasulullah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang tulus hatinya untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Namun supaya menghalangi kejelekan yang ingin mereka lakukan kepada Uthman bin Affan, Uthman berkata kepada mereka, ketika kaum muhajirin hijrah ke kota Madinah dan mereka tidak memiliki kecukupan air, siapa yang membeli sumur tersebut? Saya membelinya. Kenapa hari ini kalian menghalangi saya untuk mengambil air dari sumur tersebut? Dan ketika muslimin
Masjid tidak menampung mereka seluruhnya untuk sholat di Masjid Nabawi. Siapa yang meluaskan masjid tersebut? Saya orangnya. Kenapa hari ini kalian melarang saya untuk sholat di masjid tersebut? Nah, kalau seandainya yang dihadapi oleh Uthman adalah orang-orang kafir, tidak perlu beliau mengungkapkan perkara ini. Tapi yang dihadapi oleh Uthman adalah orang-orang yang mengaku Islam. Orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengaku pembela syariat. Ini syariat yang telah saya tegakkan. Tapi apakah mereka dengar? Mereka tidak dengar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, begitu juga di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa yang dihadapi oleh Ali? Selain Ali menghadapi orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga menghadapi orang-orang yang rajin salat, menghadapi orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang rajin beribadah. Yang Rasulullah mengatakan salatnya kalian, puasanya kalian, ibadahnya kalian tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya mereka. Di lisan mereka hanya keluar ayat-ayat Al-Quran. Di lisan mereka hanya terucap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka pucat karena banyaknya salat malam dan banyaknya puasa yang mereka lakukan. Bahkan pimpinannya Abdurrahman bin Muljam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar mengutus mengutus laki-laki ini ya ke Kufah untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Bukan preman. Bukan preman berpakaian seperti pakaiannya ulama, bukan. Tapi memang betul-betul qari. Benar-benar orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran. Di zaman sahabat, dia diutus oleh Umar mengajarkan manusia Al-Quran. Antum bisa bayangkan bagaimana jagonya laki-laki ini dengan Al-Quranul Karim. Iya, nah dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari mana datang gangguannya? Dari orang-orang yang rajin salat. Kenapa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Kenapa Ali bin Abi Thalib dimusuhi oleh orang-orang yang mengaku dirinya muslim? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berjalan di atas jalannya para salaf yang terdahulu. Karena beliau berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang mengemban amanah suci dari Allah Rabbul Alamin. Yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari kalangan kufar saja. Bukan hanya dari kalangan musyrikin. Dzul Khuwaisirah yang sangat dikenal ibadahnya. Apa yang diucapkan kepada Rasulullah? Ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Bersikap adillah engkau. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak bersikap adil, siapa yang bisa adil? Sementara Al-Quran diturunkan kepadaku. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh. Ya, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Yang mereka saling menghias-hiasi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Apa kunci keberhasilan para khulafa ar-rasyidin menghadapi itu semuanya ayyuhal ikhwah? Kuncinya lah yakin kepada Allah dan sabar. Wa kadzalika ja'alna immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikian kami jadikan mereka para imam, para pemimpin. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar.
Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat Allah begitu yakin. Begitu juga imam-imam yang datang setelahnya. Siapa yang mereka hadapi? Yang mereka hadapi adalah orang yang dianggap sebagai ulama. Yang mereka hadapi adalah tokoh-tokoh agama. Ibnu Abi Duat dipercayakan oleh khalifah pada waktu itu sebagai pendamping khalifah mengatur negara dalam urusan keagamaan. Bahkan bukan hanya pada satu khalifah, dari sekian khalifah dia mendampingi para khulafa. Ya, ulama, dianggap sebagai ulama. Tetapi memusuhi Imam Ahmad rahimahullah. Ya, bukan hanya mereka menuduh Imam Ahmad dengan tuduhan ya wahabikah namanya atau lain sebagainya. Mereka mengatakan Imam Ahmad itu kafir. Dikafirkan Imam Ahmad. Bukan hanya diwahabi-wahabikan, bukan. Dikafirkan. Kenapa Imam Ahmad dikafirkan? Siapa yang mengkafirkan? Orang yang menganggap dirinya ulama. Dikarenakan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Apa salahnya Imam Ahmad? Tidak ada yang salah dari Imam Ahmad. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Kalau seandainya orang-orang musyrikin mereka meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengar kalamullah. Mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebarkan oleh Imam Ahmad, ini yang didakwahkan oleh Imam Ahmad. Iya, beliau mendakwahkan manusia kepada Al-Quran. Beliau mendakwahkan manusia kepada sunnah. Beliau mendakwahkan manusia untuk berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Ini yang didakwakan oleh Imam Ahmad. Idza saqattu ana fasaqatta anta faman ya'riful haqq. Kalau seandainya saya diam dan kamu juga diam, siapa yang akan mengetahui kebenaran? Sampai-sampai ditanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mana yang lebih afdol, seseorang puasa, sholat malam, ataukah orang-orang menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang menyimpang? Kalau seandainya dia sholat, dia puasa untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, maka manfaatnya untuk dirinya dan juga manfaatnya untuk muslimin. Ini yang menjadi sebab Imam Ahmad rahimahullah diperangi. Ini yang menjadi sebab Imam Ahmad dipenjara, disiksa dalam penjara. Sampai-sampai Al-Ghujo pada waktu itu berkata, kalau seandainya cambuk yang aku gunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, aku cambuk gajah, niscaya gajah tersebut akan tersungkur. Kerasnya pukulan yang mereka hantamkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang kita hadapi ini sungguhlah sangat kecil. Sungguh sangat sedikit dibandingkan ujian-ujian para imam-imam terdahulu dalam membela kebenaran, dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebuah konsekuensi yang harus kita jalani. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendakwahkan tauhid, sebelum beliau merinci prinsip-prinsip di dalam Islam, sebelum beliau menyanggah kekeliruan orang-orang yang keliru, Rasulullah dianggap sebagai manusia yang paling terbaik. Dianggap sebagai Al-Amin. Bahkan dijadikan rujukan dalam masalah-masalah besar pada waktu itu di kota Mekah. Dan di awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrikin berkata, apa yang disuruh oleh Muhammad sama seperti apa yang kami seru. Enggak ada bedanya, sama. Tapi ketika Rasulullah sudah merinci dakwah beliau, iya,
sudah menjelaskan hakikat ketauhidan. Beliau sudah mulai membicarakan, ya, membantah kebiasaan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Disitulah berubah 180 derajat. Apa yang diingkari oleh musyrikin, oleh Rasulullah SAW dari perbuatan musyrikin? Kebiasaan dan adat mereka. Yang kebiasaan dan adat mereka itu diyakini oleh sebagian muslimin hari ini. Bahkan disuburkan oleh tokoh-tokoh agama. Disuburkan. Iya. Mulai dari masalah apa? Tatoyur. Apakah tatoyur dengan waktu, apakah dengan tempat, ataukah yang semisalnya. Iya. Tidak mau menikah di bulan Syawal. Walaupun tidak ada di orang-orang hari ini yang mengaku dirinya Islam, tapi dengan bentuk yang berbeda. Dengan bentuk yang lain. Tidak mau pergi ke laut hari Jumat. Kenapa? Takut kualat. Sama enggak dengan keyakinan orang musyrikin? Sama enggak kira-kira? Sama. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi SAW. Beliau mulai membicarakan tokoh-tokoh kufar Quraisy. Mulai mereka membuat intimidasi dan sampai mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Iya, itu dulu Nabi SAW diusir oleh musyrikin. Lah ke ente siapa yang ngusir? Ente orang Islam. Nah, pertama kita katakan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, kita sampingkan permasalahan Islam atau tidak. Tapi yang kita fokus kepada inti permasalahan. Iya. Apa sebab Rasulullah diusir dari kota Mekah? Dikarenakan beliau mengingkari dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang musyrikin yang kebiasaan itu hari ini diyakini oleh sebagian muslimin. Satu hal. Taib, Rasulullah SAW diusir oleh musyrikin. Tetapi Uthman, siapa yang membunuh Uthman? Siapa yang membunuh Uthman? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Hah? Siapa yang memenjarakan Imam Ahmad? Siapa? Iya. Siapa yang menghina Al-Imam Syafi'i? Dan ulama-ulama yang hidup setelahnya siapa? Mereka dari kalangan ahlul ahwa. Mereka dari kalangan ahlul bidah. Yang mereka mengaku dirinya sebagai muslim. Bahkan mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Ini fakta. Dan ini tidak bisa ditolak. Iya, ini fakta. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja yang mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, apalagi di tahun 1440 Hijriah. Di tahun 200-an Hijriah, 100 Hijriah. Imam Ahmad rahimahullah, musuhnya dari kalangan muslimin. Di tahun 100 Hijriah. Sebagaimana sering kita nukilkan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari salaf wa in rafadhakan nas. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas jalannya para salaf. Walaupun manusia membenci kalian. Di tahun berapa diucapkan ini? Di tahun 100 Hijriah. Orang yang mereka berpegang teguh di atas jalannya para salaf itu akan dimusuhi oleh manusia. Iya, dan jangan kalian tertipu banyaknya jalan orang-orang yang celaka. Jadi orang-orang yang celaka di tahun 100 Hijriah itu lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Lah dari 100 Hijriah ke 1440, ini berapa jaraknya? 13.000 tahun. 13.000 tahun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ya, keterasingan sunnah itu semakin asing. Innal Islam bada'a ghariban wa sayughadari ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Apalagi orang-orang di zaman sekarang yang tidak pernah belajar agama.
Iya, tidak punya latar belakang apa, di mana dia belajar agama. Cuman sekedar mendengar ceramah. Yaitu pun terkadang sambil WhatsAppan, terkadang sambil tidur-tiduran. Kemudian dia jadikan standar ilmu yang dia punya tadi sebagai standar kebenaran. Apa yang dia tidak dengar, mandum salah. Apa yang gak pernah dia tahu, sesat. Apa yang gak pernah dia dengar dari gurunya, keliru. Kalau gurunya itu ilmunya seperti Imam Ahmad rahimahullah wal ikhwah, itu belum cukup untuk dia mengetahui seluruh perkara agama. Kalau gurunya seperti siapa? Imam Ahmad. Nah, gurunya bukan seperti Imam Ahmad. Iya, beberapa perkara agama terluput dari Abu Bakar As-Siddiq, terluput dari Umar bin Khattab, terluput dari Uthman bin Affan, terluput dari Ali bin Abi Thalib, terluput dari Abdullah bin Abbas, tidak diketahui oleh Ibnu Umar, tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam keadaan mereka hidup bersama Rasulullah, hidup di zaman Nabi, mendengar wahyu dari Rasulullah SAW langsung. Tetapi ada yang terluput dari mereka perkara-perkara agama ini. Lah ente di mana ente hidup? Apa kitab yang sudah ente selesaikan? Buku apa yang sudah ente baca? Kemudian ente jadikan barometer kebenaran ilmu yang ente punya? Ini adalah sebab. Di antara sebab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyaknya terjadi kerusakan di tengah muslimin, ini sebabnya. Selalu yang menjadi barometer ilmu yang dia punya. Dia punya ilmu mungkin seperti selokan. Tahu selokan ya? Ya, mau dijadikan ilmu agama itu seperti lautan yang sangat luas. Sedikit berbeda. Lihat nih. Ini sumber kesesatan. Ya, jadi kebodohan itu terkadang membuat orang itu sulit. Kebodohan bikin orang repot. Nah, kalau dia sadar dirinya bodoh, gampang kan? Ini masalahnya nggak sadar. Bisa difahami oleh ikhwah? Disinilah butuh kesabaran yang ekstra dari kita semuanya. Dan butuh kesemangatan untuk belajar lebih. Ya. Agar kita bisa memberikan kebaikan untuk diri kita minimal. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Ada seorang laki-laki yang dia membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Ditunjukkanlah seorang abid dari Ubad. Dia berkata, apakah ada taubat untuk diriku? Kemudian dia berkata, laki-laki ini berkata, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakamala miyah. Dibunuh laki-laki ini lengkaplah menjadi 100 orang. Iya. Kemudian dia mendatangi, bertanya kembali, siapa orang yang alim di negeri ini? Kemudian ditunjukkanlah seorang benar-benar alim dari ulama. Kemudian dia berkata, apakah ada taubat bagiku? Ku telah membunuh 100 nyawa. Iya, ada taubat bagimu. Tetapi dengan syarat engkau tinggalkan negeri ini, engkau menuju ke negeri yang di sana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dan kemudian Allah mengutus malaikat, mana di antara jarak dua tempat yang lebih dekat. Ternyata jarak tempat dia ingin hijrah untuk bertaubat lebih dekat daripada negeri yang telah dia tinggalkan. Allah mengampuni dosanya dan masukkan dia dalam surga. Apa beda yang bisa kita petik? Orang bodoh. Ya. Apapun namanya, apapun dilabelkan orang tersebut, kalau dia bodoh, dia tidak bisa memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan kebaikan. Bagaimana dia akan memberikan kebaikan bagi orang lain? Iya. Apa kebaikan yang tidak bisa diberikan? Karena kebodohannya, kejahilannya dia dibunuh. Faham kan? Dibunuh dia. Tapi kalau seandainya orang itulah seorang alim yang memiliki ilmu, iya, dia bisa menyelamatkan dirinya dengan ilmu yang dia punya, dan dia juga bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Untuk melihat. Kalau seandainya yang 100 orang, yang 101 tadi, ulama tadi ditanya juga ada tobat bagimu? Nggak ada tobat bagi kamu.
Putus anga-anga laki-laki ini. Yang tadinya dia sudah membunuh 100 orang, bisa-bisa akan dibunuh 200 orang lagi. Kan begitu kan? Tapi karena diberikan solusi dengan ilmu oleh seorang alim, akhirnya dia bertobat kepada Allah, masuk dalam surga. Dia bisa menyelamatkan dirinya dan bisa menyelamatkan orang lain. Inilah fungsi ilmu dalam kehidupan seseorang. Karena ketika apalagi orang yang dianggap sebagai tokoh jahil, nggak punya ilmu, ini lebih parah lagi kejelekan yang akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Tidak ada penyakit yang paling berbahaya yang melanda umat Islam lebih daripada kejahilan dan kebodohan. Iya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, apa kata beliau? Akhwafu ma akhafu alaikum aimatul mudhillin. Sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama yang menyesatkan. Ini sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita muslimin. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita muslimin, dan diberikan kesemangatan untuk kita semuanya untuk belajar agama, menggali warisan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara ini. Karena tidak akan tegak sebuah masyarakat yang baik kecuali ketika masyarakat tersebut kembali kepada ilmu. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, membentuk masyarakat beliau. Nah, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika kami mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, disucikan mereka dan diajarkan kepada mereka hikmah. Ini tugas yang diemban oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah tokoh-tokoh besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena ilmu itu akan memberikan kesejukan, akan memberikan kebaikan, dan akan memberikan keberkahan. Oleh karena itu, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan putus semangat dalam belajar. Jangan putus semangat dalam menuntut ilmu. Jangan putus semangat dalam menggali warisan Rasulullah, apapun kejadian, apapun yang terjadi. Iya, karena ini merupakan jalan yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya ya, sebagai muqaddimah pengajian kita, dan insyaallah kita terus akan mengaji apapun kondisinya, apapun keadaannya. Mengaji tidak terikat dengan tempat, mengaji tidak terikat dengan ini dan ini. Selama kita masih punya lisan, selama kita masih punya mulut, ya insya Allah selalu akan kita suarakan. Ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Ini jalannya para salaf, ini jalannya para khalaf. Sampai kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.